Di dunia ada 315 juta orang usia produktif yang menjadi pengguna narkoba. Sementara tiap tahun 200 juta orang meninggal sia-sia karena narkoba. Lalu bagaimana di Indonesia? Di Indonesia pengguna narkoba saat ini diperkirakan 4,2 juta orang. Dan 2015 ini jumlahnya ditaksir akan menjadi 5,1 juta orang. Ini terdiri dari pengguna coba pakai, teratur pakai, dan pecandu. Nah, dari 4,2 juta pengguna narkoba, 1,2 juta orang diantaranya adalah pecandu berat. Tidak bisa ditawar, mereka harus direhabilitasi dengan rawat inap untuk memutus dari pengedar dan juga lingkungan pecandu lainnya. Mereka yang tidak tertolong meninggal karena narkoba ada 40-50 orang setiap hari. Artinya, dalam setahun di Indonesia ada lebih dari 18.000 orang tewas akibat candu. Lalu dari mana datangnya narkoba di Indonesia? Data Badan Narkotika Nasional BNN, ada 4 jaringan internasional yang saat ini menjadi pemasok utama narkoba di Indonesia. Siapa saja mereka? Jaringan pertama, Sindikat Afrika Barat yang dikendalikan dari Nigeria. Jaringan ini mendapat sabu dari pabrik di India. Cara mereka mendistribusikan narkoba amat hati-hati, yaitu dengan membagikan paket berisi 3 hingga 5 kg sabu ke 10 orang. Cara ini mereka gunakan agar jika ada yang ditangkap, mereka tidak rugi bandar. Pasokan dari India dikirim melalui Singapura, kemudian ke Dili, Timor Leste. Masuk ke Indonesia melalui Atambua, Kupang, Surabaya, Jakarta, kemudian Medan. Sementara sindikat kedua datang dari Iran. Jaringan ini kebanyakan mengedarkan narkoba jenis metamfetamin atau narkoba berbentuk kristal yang juga diproduksi di Iran. Sindikat Iran dikenal lebih berani ambil risiko. Tiap kali distribusi biasanya dalam jumlah besar. Jaringan ketiga yang memasok Indonesia adalah sindikat narkoba Tiongkok dan Taiwan. Jaringan ini mendistribusikan prekursor atau bahan baku sabu. Pusat pabriknya ada di Guangzhou, Tiongkok. Sindikat keempat adalah jaringan Malaysia yang berafiliasi dengan bandar narkoba di Aceh. Malaysia menjadi tempat transit dari negara produksi seperti Amerika Latin. Selanjutnya, narkoba didistribusikan lewat Aceh. Malaysia sendiri menjadi basis produksi Happy Five. Narkoba jenis ini semula hanya diproduksi di Jepang dan dikenal dengan Erimin Five. Kini, 6 warga Malaysia tengah menunggu eksekusi mati. Malaysia juga menjadi jalur transit narkotika dari Tiongkok dan Hong Kong yang dibawa lewat Thailand lalu melalui jalur darat menuju pelabuhan Johor Bahru, Malaysia. Dari sana dibawa perahu bot ke Tanjung Sengkuang, Batam. Alternatif lain melalui Sungai Rengit Johor Bahru ke Tanjung Sengkuang, Batam. Narkotika juga masuk Indonesia lewat Kuching, Malaysia, melalui perbatasan Entikong menuju Pontianak, Kalimantan Barat dan Jakarta. Peredaran juga melalui Nunukan ke Tarakan atau kota-kota lain di Sulawesi yang memiliki hubungan transportasi dari Nunukan. Mengapa perbatasan Indonesia Sarawak menjadi jalan tol narkoba? Hanya ada 5 pos pemeriksaan lintas batas di sepanjang 857 km perbatasan antara Indonesia dan Sarawak. Entikong, Sambas, Bengkayang, Sintang, dan Kapuas Hulu. Di sepanjang perbatasan terdapat 500 jalan tikus yang menghubungkan desa-desa di Kalimantan Barat dengan wilayah Sarawak. Tidak ada penjagaan di sana. Badan Narkotika Nasional BNN menetapkan 68 titik interdiksi alias jalur narkoba dalam negeri, baik melalui darat, laut, udara maupun daerah perbatasan. Titik ini dianggap rawan dan memerlukan penjagaan khusus. Namun dari 68 titik, baru 6 pelabuhan yang dilengkapi dengan perlengkapan khusus anti narkoba, seperti alat deteksi narkoba dan Sinar X, yaitu Medan, Batam, Jakarta, Denpasar, Bitung, dan terakhir Manado. Mengapa pelabuhan? 80% penyebaran narkoba di Indonesia masuk melalui laut menggunakan kontainer, kapal penumpang, kapal nelayan hingga speedboat. Bahkan penangkapan sabu terbesar di Asia seberat 862 kg 5 Januari lalu juga masuk melalui laut. Tersangka utama Wong Ching-ping 3 kali berupaya menyelundupkan sabu ke Indonesia. Pertama, terganggu ombak tinggi. Kedua, kapalnya karam. Ketiga, kapalnya bocor. Dan percobaan keempat, Wong berhasil masuk melalui Kepulauan Seribu ke kawasan Dadap, Tangerang. Namun saat akan dipindahkan ke Jakarta Barat, sabu senilai 1,6 triliun rupiah itu disergap BNN.
Indonesia menjadi surga peredaran narkotika. Semakin banyak penerbangan internasional, petugas yang mudah disuap, dan harga jual narkoba yang tinggi di negeri ini membuat Indonesia menjadi pasar yang sangat potensial. Jangan sampai Anda, kita, atau keluarga terdekat menjadi targetnya. Saya Rika Amru pamit, sampai jumpa.